Akhirnya setelah sekian purnama datang juga pesanan gue NB990. Kalau gue lihat-lihat lagi, ini emang boxnya juga agak beda ya dengan NB yang biasa-biasanya. Bang, kita kan mau review sepatunya, bukan boxnya. Oh iya, oke, langsung aja kita skip aja ya. Seperti ekspektasi kita pada umumnya, NB990 ini selalu punya look yang menarik ya. Kalau kemarin kita udah lihat versi USA-nya, kali ini kita kedatangan versi USA-nya alias orang Sunda aslinya. Karena apa? Karena dibikinnya di Bandung. Dan gue masih ngelihat beberapa hal cakepnya yang ya khas lah dari NB990 ya, berupa panel-panelnya gitu ya, siluetnya yang tampak gagah dan keren, kecuali satu, perbedaan di logo NB-nya di sini. Daripada NB ini lebih cocok disebut huruf A, tapi konon katanya ini bukan huruf A. Mereka sedikit lebih advance dengan menambahkan siluet ayam jago katanya. Tapi kok begini ya? Nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja gas bedah sepatunya. Biasanya susah. Pertama, gue jujur sangat terkesima dengan uppernya ya, karena dari overall looknya, secara look bener-bener gue nggak ada debat sama sekali sih. Tapi kalau dibilang lebih keren apa gimana, enggak sampai segitu. Cuman memang ada aura gagah dan aura yang lebih, sedikit lebih lah untuk di beberapa kesempatan aja. Sisanya sih kalau kita lihat as it is, sepatunya ya jelas masih menang keren yang USA-nya itu ya. Di compare dengan yang ini, spirit itu dapat banget, karena ya, lu tau lah ya. Tapi, begitu kita ngomongin soal kualitas material, ini yang agak drop nih. Pertama, dari segi mes-mesannya, ini tidak membantu sama sekali ke breathability-nya. Kita udah tes breathability dan hasilnya kayak begini. Senada dengan itu, user kita sudah mencoba naik motor, angin-anginan gitu ya, pakai sepatu ini, bahkan nggak kerasa ada angin masuk. Beda dengan NB990 versi USA-nya yang bener-bener kerasa adem banget. Nah, ini kenapa bisa kayak gini? Karena bagian liningnya itu pakai material kayak begini nih, ini yang nggak terlalu tembus angin gitu ya. Jadi mesnya meskipun harusnya breathable banget, ini nggak tembus secara baik ke bagian dalamnya. Ya agak disayangkan sih ya, karena ekspektasi gue ini adalah sepatu yang adem tadinya dengan desain kayak gini. Oke lah, nggak apa-apa, kita maju lagi. Untuk beberapa panel dengan NB990 memang kelihatan banget ya ada beberapa bedanya, karena di sini penggunaan kombinasi material elastis seperti ini untuk ngejaga untuk uppernya, kemudian dikombinasi secara cakep juga dengan panel-panel yang lain. Tapi semua yang kalian lihat di sini berbentuk suede dan leather, semuanya kulit sintetis. Ada apa ini? Bukannya Brodo itu dulu terkenal dengan kulit-kulitan yang asli ya brandingnya. Kenapa sekarang New Brodo justru tidak pakai kulit-kulitan asli lagi? Gue juga mempertanyakan itu. Dan jujur ini untuk sintetisnya juga bukan yang bagus ya biasa-biasa aja. Cuman emang touch feel-nya di yang suede ini agak lumayan lah, nggak terlalu buruk-buruk amat. Ya di sisi lain, gue harus mengapresiasi jahitan-jahitannya itu sangat rapi sekali. Ini sepertinya memang cuttingan panelnya udah pakai mesin, jahitan-jahitan juga udah pakai mesin. Satu aja yang gua notice itu sepertinya memang agak susah membentuk siluet ininya nih, ayam jago ininya ya, tekukan paruhnya. Karena ya nggak tahu, mungkin tekukannya agak berbeda aja. Gua nggak ngerti apakah justru yang ini dipotong manual sendiri, gua nggak tahu juga. Karena beda dengan yang lain, potongannya itu kelihatan agak kurang rapi kalau dibanding dengan panel-panel yang lainnya nih, bagian si ayam jagonya ini. Dan ini konsisten, sisi kanan kiri. Gua sih kalau akhirnya mendesain siluet ini, gua akhirnya berpikir kenapa harus bikin yang ininya menukik ke bawah sih? Karena tanpa tukikan ini pun, ini rasa-rasanya udah cukup bagus kok, cukup enak buat dilihat. Jadi ya mungkin ini adalah salah satu brandingannya yang pengen menonjolkan image ayam jagonya kali ya di sini. Dan gue akan kasih rating 6 dari 10, jujur-jujuran aja. Nah, masuk ke dalam, bagian lining-liningnya itu cukup oke, ya biasa aja sih sebenarnya menurut gue. Ini nggak jauh juga dengan yang dipakai di versi USA-nya, bagian sininya, cuman bagian dalam sini nih yang agak kurang nih. Ini ya biasa aja gitu kualitasnya. Kemudian jahitan-jahitannya ini kali ini nggak pakai strobel stitch tengah ya, pakai strobel stitch yang biasa aja, dan ini oke. Cukup rapat, cukup rapi juga, no problemo. Yang gue temukan dari segi lemnya juga nggak ada masalah, dan bahkan gue juga suka dengan fleksibilitas yang dibantu dengan hal kayak gini nih. Ini senada dengan kemarin tuh kayak kita Dake atau Onitsuka gitu ya, bikin guratan-guratan di sini untuk membantu fleksibilitas di two box areanya. Gue kasih rating 7 dari 10 untuk
untuk kualitas ini ya, konstruksi dan material di dalam-dalamnya ini. Nah, kemudian kita beralih ke bagian solnya, di mana si midsole ini tuh sebenarnya cukup nggak bisa dibilang keras banget sih, tapi kayaknya butuh waktu break in dulu. Nah, gue coba tes durometer dulu ya. Jadi kita tes durometer ada di kisaran angka 36 dan itu sebenarnya cukup oke-oke aja sih, karena NB 990 kemarin pun angkanya kan nggak terlalu jauh dari sana. Kemudian kemiripan material juga ada di sini, yaitu pakai pilon. Jadi material pilon ini seharusnya supposed to be empuk ya, tapi kenapa feel-nya waktu kita pakai itu tidak seempuk itu? Nah, itulah yang membuat kita berasumsi ini akan perlu waktu buat break-in dulu, karena memang setelah kita tes 3 hari, pelan-pelan memang mulai kerasa lebih empuknya. Sedangkan satu hal lagi mungkin yang gue temukan ini akan mengurangi kelenturannya dan kenyamanan adalah di bagian outsole-nya yang pakai TPR ini. Jadi outsole TPR ini tuh kaku dan keras. Kita cek durometer ya. Jadi outsole TPR ini punya durometer yang agak lumayan ya, di 51. Bedakan dengan NB 990 keluaran USA kemarin, itu punya beberapa tingkat keempukan yang berbeda-beda untuk menjaga stability dan feel empuknya di titik-titik yang pas gitu kalau gue rasa. Nah, jujur ini bisa meratakan dan rasanya jadi kurang pas. Apalagi ketidakadaan sengsnya juga mungkin jadi hal yang minus sih kalau kita compare dengan itu. Tapi ya wajar. Gue ngelihat kok kalau si New Brodo 990 ini gitu dibikin sebagai versi light-nya dari NB 990 versi USA, ya nggak sih? Kalau pertanyaannya untuk soal gripnya juga biasa gitu. Gue tidak menemukan ini gripnya sebagai sesuatu yang spesial banget, super nge-grip banget, enggak, biasa aja. Nah, terakhir gue juga pengen ngetes durabilitasnya si outsole ini dengan kita amplas selama 30 detik. Dari tes amplas kita, meskipun belum ideal banget, kita menemukan selama 30 detik pengamplasan itu mengurangi ketebalannya sekitar 2 mm. Nah, itu bukan angka yang bagus banget sih sebenarnya, karena kalau emang durable biasanya berkurangnya ya nggak terlalu banyak. Tapi buat gue pribadi di kelas 600.000 sebenarnya ya fine-fine aja, cukup-cukup aja gitu. Ini bukan sesuatu yang buruk banget. Pada akhirnya, terlepas dari ketidaksukaan gue tentang material ini yang kelihatannya juga nggak mahal dan gripnya yang nggak terlalu bagus, gue harus fair juga mengatakan kalau inovasi mereka di solnya gitu, dengan berani bikin molding, kemudian kombinasi dengan si outsole-nya gitu ya, gue harus mengakui gue akan kasih rating 7,5 lah buat solnya ini. Nah, terakhir gue akan ngebahas beberapa hal terkait kenyamanan dan fitment si kaki kaliannya. Fitnya itu gue harus memuji, bagus banget buat di two box areanya. Jadi two box area ini sebenarnya cukup lebar, khas seperti NB 990 versi USA-nya lah ya. Tapi yang terjadi adalah salah satu tester kita mengalami pegel di jempolnya, dan gue menemukan kalau jari-jari kaki kalian itu posisinya kan agak ngangkat, terus depannya jadi agak nekuk. Nah, itu yang menurut pengamatan terbatas gue sampai saat ini faktor penyebab si jempolnya jadi pegel. Nah, nanti kalau kalian ada yang udah mencoba misalnya naik size, coba komen di bawah. Gue juga pengen denger pendapat kalian seperti apa ya tentang si sepatunya ini. Kemudian selain fit, yang ingin gue ingatkan lagi, ini bukan sepatu yang adem tapi dibilang panas banget juga enggak. Jadi ini adalah sepatu yang so-so di tengah-tengah. Dan terakhir adalah ringan atau enggaknya, karena feel-nya itu begitu ringan. Tapi berapa gram untuk ukuran 43 ya? 300 gram kurang itu cukup oke sih untuk dari segi keringanan ya. Meskipun gue harus kasih tau kalian, feel ringannya itu tidak seperti angka timbangan. Jadi jujur rasanya ketika dipakai itu malah lebih ringan daripada angka timbangannya. Kalau kalian ada yang nanya juga soal insole-nya ini yang paling nggak banget sih kalau menurut gue. Dari atas kelihatannya look-nya premium. Oke, ini juga kelihatan banget nih, tuh box areanya juga lumayan dilebarin sama mereka, waist-nya dikecilin. Ini material sininya itu busa yang biasa-biasa aja. Nah, kita cek durometernya bareng-bareng. Jadi insole ini juga keempukannya segini, sebenarnya cukup empuk, tapi feel ketika pakainya ambles dan nggak empuk-empuk banget. Makanya kalau gue pribadi sih, kalau boleh saran, kenapa enggak coba ngelirik material seperti Ortholite. Ortholite itu sebenarnya nggak mahal, ada banyak grade-nya. Nggak usah ambil grade yang paling tinggi, ambil grade yang tengah-tengah aja. Harusnya udah sangat ngebantu buat kenyamanan si sepatunya ini sendiri. Sedangkan overall untuk kenyamanannya, ya menurut gue ini 7 dari 10 lah. Karena banyak sepatu-sepatu yang under 500 lain itu mengalahkan kenyamanannya. Untuk dibilang sepatunya nyaman, mereka harus bekerja cukup keras untuk bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitornya. Meskipun gue harus akuin looknya secara overall tuh cakep, pakai banget. Jadi dengan rating 6,8, buat siapa sih sepatu ini? Buat gue, menurut gue pribadi ya, ini adalah sepatu yang untuk lebih fashion dan looknya. Bukan buat orang-orang yang mencari kenyamanan, bukan buat orang-orang yang mencari performance, atau orang-orang yang akan pakai sepatu ini dalam jangka panjang berdiri gitu, enggak juga. Jadi ini bener-bener buat kalian yang senang mejeng, nongkrong di coffee shop sambil ngampus, ke tempat-tempat event-event tertentu lah yang butuh look yang bagus tapi nggak mau keluar terlalu banyak buat sepatu seperti harus beli NB 990. Nah, ini adalah alternatif yang bagus dan gue sangat merekomendasikan
merekomendasikannya sebagai barang look ya, barang fashion. Gue pribadi ngasih tahu kalian ya, gue sangat suka sekali dengan desain-desain panelnya ini. Menurut gue ini cukup cakep dan sangat kekinian banget gitu ya. Bahkan gue rasa ketika trennya agak bergeser pun, gue masih ngelihat sepatu ini masih bisa relevan, masih bisa dipakai di jangka panjang beberapa tahun ke depan. Kayak begitu aja. Nah, itu dia kesimpulan gue terhadap sepatu New Brodo Ace Nova ini. Nah, gue tunggu pendapat kalian di kolom komentar. Dan oh iya, terakhir dari gue, kalau ini memang sepatu fashion, ada satu hal yang harus, menurut gue ya, harus diimprove banget di sepatu ini, yaitu adalah warnanya. Bagi gue, sepatu ini akan jadi jauh lebih cool, lebih bagus looknya kalau ada versi putih atau versi broken white-nya lah seenggaknya. Ada nggak ya? Gue nggak tahu. Coba sharing pendapat kalian kalau sepatu ini kita warnain jadi warna kayak broken white gitu. Nah, itu dia. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe buat support channel kita ini. Dan gue Dimas undur diri. Bye-bye!